Shishio dan Wakamiya menghadiri pertandingan tinju untuk meraih gelar dunia antara juara dua dunia Kajiyama Yuta melawan petinju Thailand Dairasin Pachira. Tapi pada saat pertandingan akan dimulai, Kajiyama tiba-tiba tidak hadir dikarenakan sakit dan pergi ke rumah sakit sendirian. Shishio yang sangat menanti pertandingan ini memaksa masuk ke ruang ganti karena tidak percaya dengan alasan itu. Dan Eto tiba-tiba muncul untuk bertugas menemukan Kajiyama. Divisi 1 bertugas karena 1 jam lalu di tangga dekat Otokozaka ditemukan mayat seorang pria yang baru saja tewas. Saksi melihat Kajiyama ada di TKP. Gedung ini dengan lokasi TKP hanya membutuhkan waktu 10 menit. Cukup untuk Kajiyama melakukan pembunuhan dari sini menuju Otokozaka. Shishio memperhitungkan segala hal. Dia melihat salah satu hadiah fans Kajiyama, sebuah payung orange bertuliskan James Fillmore. Saran pertandingan tinju dunia dimenangkan Pachira karena Kajiyama mengundurkan diri, yang artinya Kajiyama akan melepas status juaranya. Apa yang membuat Kajiyama mundur dari pertandingan ini? Dan apakah benar dia sudah membunuh orang atau tidak? Pindah ke lab forensik, korban bernama Murakawa Masaki, 28 tahun, mempunyai catatan kriminal saat dia kuliah tahun kedua. Salah satu tali fasilitas atletik di Taman Sento dipotong olehnya. Beberapa pengunjung menggunakan fasilitas itu tanpa mengetahuinya dan cedera. Dia lalu divonis penjara 3 tahun atas perusakan fasilitas umum dan mencederai orang lain. Penyebab kematiannya adalah cedera otak karena jatuh. Tapi banyak pendarahan di area wajahnya seperti dipukul oleh petinju. Sedangkan saksi yang melihat Kajiyama sempat ragu, tapi ketika melihat berita mundurnya Kajiyama saat pertandingan membuat saksi yakin yang dia lihat adalah Kajiyama. Terlihat dia berlari dari stasiun Suidobashi ke arah Otokozaka. Setelahnya di Baker Hike, Shishio menonton ulang acara sebelum pertandingan dimulai. Saat itu, tidak ada payung yang dilihat Shishio sebelumnya. Shishio merasa payung itu pemicu kasus ini. Payung orange itu identik dengan payung perempuan. Untuk apa fans memberi hadiah Kajiyama sebuah payung perempuan, sedangkan ada sebuah surat pesan di mana isi dalamnya kosong. Payung itu dimasukkan di atas jam 6.14 sore berdasarkan rekaman acara itu. Kemudian Shishio bertemu partner mata-matanya. Partnernya mencari tahu informasi payung tersebut. Payung perempuan bermerek James Fillmore. Sekarang Shishio meminta mencari toko yang menjual payung tersebut. Sedangkan di luar klub tinju Kajiyama, presiden klub tersebut bernama Ishibashi diwawancarai media. Ishibashi hanya bisa menyampaikan kalau Kajiyama adalah juara dunia. Lalu dia masuk ke dalam, sudah disambut dengan Shishio dan Wakamiya. Shishio awalnya ingin latih tanding dengan Ishibashi. Shishio melihat dulu Ishibashi adalah mantan petinju. Tapi Ishibashi menolak. Lalu Shishio melanjutkan untuk melihatkan foto payung perempuan itu pada Ishibashi. Tapi dia tidak tahu. Ternyata ada juga yang tidak diketahui Ishibashi dari Kajiyama menurut Shishio. Padahal dialah yang membesarkan Kajiyama menjadi petinju dunia selama 15 tahun. Ishibashi tidak menyangkal hal itu. Kajiyama adalah kebanggaan untuk dirinya. Tapi itu semua hancur ketika sekarang dia hilang tiba-tiba di pertandingan sepenting ini. Kembali ke Baker Hike, saat ini Eto masih mencari hubungan antara Murakawa dan Kajiyama. Tapi untuk hal itu, Wakayama juga sudah menyelidikinya. Korban terluka atas perbuatan Murakawa dulu. Bagaimana kondisi korban pasca kejadian? Kakek tua yang harus menggunakan kursi roda. Cucunya yang terluka sedikit tapi masih hidup normal. Lalu ada ibu-ibu yang lehernya cedera serius.
setelah dirawat selama beberapa tahun, dia meninggal dunia tahun lalu. Meninggalkan seorang putra yang sekarang dirawat neneknya berumur 14 tahun. Shishio tertarik dengan remaja yang bernama Hosoya Jun ini. Tapi Wakamiya tidak setuju dengan ketertarikan Shishio. Anak usia 14 tahun melakukan pembunuhan kebanyakan dari korban kekerasan, bukan karena masalah pribadi seperti ini. Jadi Wakamiya akan mencari keberadaan Hosoya Jun untuk memastikan analisisnya. Wakamiya sudah sampai di rumah Jun, tapi dia tidak ada. Dia disambut oleh neneknya. Nenek Jun memberitahu ibunya bernama Yuko, dulu bekerja sebagai guru, dan mengapa Jun hidup dengan neneknya sekarang bukan dengan ayahnya, karena Yuko hamil di luar nikah. Yuko tidak pernah memberitahu siapa yang menghamilinya. Dan di ruangan di mana ada foto Yuko, terlihat ada payung yang sama. Menuju ke Shishio, dia ternyata duluan yang bertemu dengan Jun. Hosoya Jun berlatih tinju di klub Kajiyama Yuta. Di tasnya terdapat berkas yang isinya penuh dengan Kajiyama, bahkan berita debut Kajiyama 10 tahun pun ada. Di sini, Shishio langsung menanyakan mengenai Kajiyama yang membunuh Murakawa, tapi Jun menolak untuk berbicara. Kembali lagi ke Baker Heights, Shishio tidak memberitahu kalau dia yang bertemu duluan dengan Jun. Wakamiya menunjukkan foto payung yang ada di rumah Yuko dengan merek yang sama. Tampaknya payung itu sangat berarti bagi Yuko. Dan Wakamiya membuat analisis dari penyelidikannya. Sebelum melahirkan, Yuko adalah guru di SMA Tomisaka. Kebetulan Kajiyama juga di sekolah yang sama tapi tidak selesai. Dan Yuko adalah wali kelas Kajiyama. Jadi kenapa Yuko tidak memberitahu orang-orang siapa ayah dari anaknya? Itu karena dia menjalin hubungan antara guru dan murid. Dan ini membuktikan bahwa Kajiyama punya motif untuk menyerang Murakawa menurut Wakamiya. Dia sangat yakin dengan deduksinya, tapi Shishio menganggap Wakamiya sangat naif. Masih ada pertanyaan mengapa seseorang memberikan payung itu di tengah pertandingan Kajiyama. Deduksi Wakamiya tidak sepenuhnya salah, tapi fakta yang ditemukan Shishio, Jun sudah tahu kalau Kajiyama adalah ayahnya berdasarkan kertas-kertas yang dilihat Shishio di tas Jun. Dia yakin koleksi itu milik Yuko dan ditemukan oleh Jun. Demi mengkonfirmasi hal itu, Jun bergabung ke klub Kajiyama. Kemudian Eto datang ke Baker Heights untuk memberitahu kalau besok akan ada pencarian besar-besaran kepada Kajiyama. Dia akan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Murakawa. Tapi menurut Shishio, polisi terlalu cepat menyimpulkan tersangka dari pernyataan saksi. Menurut Shishio, pernyataan saksi adalah dia melihat Kajiyama menuju ke TKP. Saat seseorang berencana membunuh, mereka biasanya menyembunyikan keberadaan mereka. Apalagi untuk orang terkenal seperti Kajiyama. Di stasiun Suidobashi, dia berlari ke arah Otokozaka. Menurut Shishio, dia datang ke TKP bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan seseorang. Lalu pindah lagi ke Shishio dan partner mata-matanya. Dia sudah menemukan toko yang masih menjual payung merek yang sama dan warna yang sama. Berada di dekat stasiun Yoyogi. Dan dia menunjukkan foto orang baru-baru ini yang membeli payung itu. Lalu ada info tambahan darinya. Di media sosial ada yang mempost keberadaan Kajiyama. Cara masuk ke Shishio memainkan biola sebagai tanda menyimpulkan berdasarkan petunjuk yang ada. 15年も一心同体でやってきたつもりでした。必ず沈めます。Di sisi polisi, mereka mulai menemukan petunjuk keberadaan Kajiyama terakhir di 3 tempat. Sedangkan di Baker Heights, Shishio mengatakan kalau kemungkinan Kajiyama akan bunuh diri. Shishio meminta bantuan kepada Wakamiya. Sekarang masuk ke babak akhir kasus ini. Shishio menemui Ishibashi yang sedang membaca surat-surat fans Kajiyama. Ada satu surat yang berpas-pasan dengan Shishio muncul. Surat itu dari Kajiyama untuk Ishibashi sebagai pesan ingin bunuh diri. Shishio menyarankan Ishibashi harus melaporkan itu kepada polisi. Anta, keiji janai no ka? Ore wa keisatsu no kekkan o oginau tame ni yotowareteru. Dia lalu mengajak Ishibashi ke kantor polisi untuk melaporkan surat itu.
Tapi Shishio membawanya ke gedung yang mengadakan pertandingan sebelumnya dengan alasan wartawan sedang memenuhi kantor polisi. Eto sudah ada di sana. Ishibashi memberikan surat Kajiyama itu kepada Eto, dan mungkin Kajiyama sudah bunuh diri. Eto lalu meminta Ishibashi memberitahu apa yang dia ketahui. Ishibashi tidak terkejut jika Kajiyama yang membunuh Murakawa. Murakawa adalah penyebab meninggalnya kekasihnya, yaitu Hosoya Yuko. Yuko dulu adalah teman kuliah Ishibashi. 15 tahun lalu, Yuko membawa salah satu anak nakal di kelasnya, bernama Kajiyama Yuta. Berasal dari keluarga tidak mampu tapi mempunyai refleks motorik yang bagus. Atas permintaan temannya, dia mendidik Yuta dengan sukacita dan harapan tinggi. Tapi kemudian Ishibashi mendengar pernyataan mengejutkan dari Yuko kalau Yuko hamil anaknya Kajiyama. Dia menyuruh Ishibashi untuk tidak memberitahu Kajiyama agar dia tetap fokus dengan perjalanannya sebagai petinju dunia. Saat bersama Kajiyama, Yuko menghilang dengan alasan mengambil payungnya. Kajiyama marah dengan Ishibashi, tapi Ishibashi tetap berusaha tidak memberitahu Kajiyama. Efeknya Kajiyama melampiaskan amarahnya di atas pertandingan hingga sampai menjadi juara 2 dunia. Kemudian 1 tahun lalu, putranya tiba-tiba datang dan bergabung dengan klub ini. Ishibashi berpikir mungkin Jun tahu kalau Kajiyama adalah ayahnya. Tapi setelah menyelidiki lebih jauh, Ishibashi mengetahui kalau Yuko sudah meninggal. Dia memutuskan untuk memberitahu Kajiyama tentang meninggalnya Yuko dan mempunyai seorang putra. Di saat itu, Ishibashi mengira Kajiyama sudah merencanakan balas dendam kepada Murakawa. Lalu Shishio bertanya mengapa Kajiyama harus melakukan berpas-pasan di hari pertandingan. Ishibashi berpikir mungkin Kajiyama sekaligus ingin melarikan diri, karena di pertandingan itu semua berakhir ketika kalah. Shishio lalu masuk ke dalam ring, mengajak Ishibashi naik untuk tahu mengapa Kajiyama ingin melarikan diri. Ishibashi naik, dia ditanya oleh Shishio sekali lagi, kenapa Kajiyama melarikan diri di hari pertandingan? Ishibashi lalu menjawab dengan jujur, kalau Kajiyama bukan juara yang sesungguhnya. Di saat itu, muncul Kajiyama yang membuat Ishibashi terkejut. Kajiyama tidak bunuh diri. Surat yang diterima Ishibashi itu ditulis oleh Shishio. Lalu Shishio mengirim pesan kepada Eto di mana lokasi Kajiyama untuk membawanya ke sini. Ini untuk menipu Ishibashi sama halnya seperti dia menipu Kajiyama dengan menulis pesan berpura-pura sebagai Hosoya Jun dengan menaruh payung hadiah Kajiyama untuk Yuko. Isi pesannya adalah, hari ini aku akan membersihkan dendam ibuku. Tinju atau ibuku, yang mana yang kau pilih? Jam 7 malam di Otokozaka. Lalu Wakamiya membawa Jun memastikan kalau bukan Jun yang menulis surat tersebut. Orang yang menulis surat tersebut serta menaruh payung adalah Ishibashi. Pada saat Kajiyama sampai TKP, Murakawa sudah terbunuh dan yang membunuh Murakawa adalah Ishibashi. Pada saat Shishio masuk ke ruang ganti sebelumnya, dia melihat tangan Ishibashi dipenuhi lebam dan bengkak. Wajah Murakawa dipukul dengan kejam. Hanya petinju yang bisa melakukannya. Tapi karena tidak mati, pelaku mendorongnya jatuh menyusuri tangga. Jika memang Kajiyama yang melakukannya, dipastikan dia bisa menghabisi Murakawa dalam 1 kali pukulan. Ishibashi seakan kesal dan mengajak berkelahi Shishio, tapi dengan mudah Shishio menangkis pukulan Ishibashi. Dia tiba-tiba menangis. Wakamiya menanyakan mengapa Ishibashi melakukan hal ini, padahal dia jugalah yang membuat Kajiyama sampai ke titik ini. Shishio menjawab, Ishibashi ingin membawa Kajiyama ke puncak lalu menghempaskannya ke bawah. Dia menyukai Yuko, menganggap Kajiyama sudah merebut Yuko bahkan mempunyai anak. Tapi di saat bersamaan dia sadar tidak akan bisa menang melawan Kajiyama. Dia sangat iri dengan Kajiyama. Semakin hari Kajiyama semakin cemerlang, tapi itu juga yang membuat dirinya semakin membenci Kajiyama.
Dan kasus ini selesai. Klub Kajiyama dibubarkan setelah gelar Kajiyama dilepas. Sekarang Kajiyama akan menjadi pelatih anaknya sendiri, Hosoya Jun, untuk menjadi petinju profesional. 細谷優子は華やかな世界に向かう梶山に